Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, insya Allah dengan video ini kami akan membawakan materi mengenai money and banking dengan beranggotakan Kifia Rahma Apriliani dengan NIM 22 10 10 10 09, Adila Sakinah 22 10 40 90 18, Aisyah Najaha 22 10 20 09, dan Talita Zofia Aurelia 22 10 10 30 12. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu uang. What is money? Money is object that is portable, divisible, durable, and stable, and that serve as a medium of exchange, a store of value, and a measure of worth. Jadi, pada hakikatnya uang adalah benda yang mudah dibawa, mudah dibagi, bertahan lama, dan juga stabil. Dan uang sendiri berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Lalu di slide berikutnya kita tampilkan beberapa fungsi uang, yaitu ada 3. Pertama itu ada it is a medium of exchange, yang berarti dia adalah sebagai alat tukar. Contohnya ketika kita membeli barang, misal kita membeli buku. Nah, kita ini membeli buku pastinya dengan uang. Nah, itu adalah hakikat uang menjadi alat tukar. Kita bisa mendapatkan suatu benda dengan kita membelinya menggunakan uang. Lalu yang berikutnya, it is a store of value, yang berarti uang itu menyimpan nilai. Misalnya di zaman dahulu, itu kita sistemnya barter. Sistemnya barter dan nggak semua benda itu menyimpan nilai. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai M1, the spendable money supply, yaitu M1 uang yang dapat dibelanjakan. M1 itu apa sih? M1 itu adalah measure of the money supply that include only the most liquid or spendable forms of money. Jadi dia adalah ukuran penawaran uang yang hanya mencangkup bentuk uang yang paling liquid atau yang dapat langsung dibelanjakan. Dan di dalam M1 ini ada 3 tipe uang. Yang pertama adalah currency atau cash, atau biasa juga kita sebut sebagai uang kartal, yaitu government issue paper money and metal coins. Adalah uang kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya kita tahu uang yang kita pegang sekarang adalah berbahan kertas atau koin. Koin itu dari metal. Nah, itu adalah currency atau cash yang bisa kita bawa ke mana-mana. Lalu yang kedua ada check atau cek. Cek ini merupakan demand deposit order instructing a bank to pay a given sum to a specified payee. Jadi dia adalah rekening giro yang meminta bank untuk membayar sejumlah uang kepada penerima cek tertentu. Cek ini bentuknya seperti kertas, di mana ketika itu sudah ditandatangani dan berada di tangan seseorang, maka dia bisa mencairkannya ke bank yang bersangkutan. Jadi mencairkan sebuah kertas yang sudah dituliskan nominalnya menuju ke uang kertas, seperti itu cek sifatnya. Lalu yang ketiga ada checking account atau demand deposit, yaitu dia adalah rekening giro atau simpanan giro. Rekening ini yang biasa kita pakai di bank. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai M2. M2 ini merupakan M1 plus the convertible money supply. Atau M2 ini adalah M1 yang ditambah uang yang dapat ditukarkan. Yang mana tadi M1 sendiri adalah the spendable money supply, uang yang dapat dibelanjakan. Maka pada hakikatnya M2 ini adalah uang yang dapat dibelanjakan ditambah uang yang dapat ditukarkan. Oke, baik, kita langsung ke pengertiannya. M2 is measure of the money supply that includes all the component of M1 plus the form of money that can be easily converted into spendable forms. Oke, baik. M2 adalah ukuran uang yang beredar yang mencangkup komponen-komponen M1 ditambah dengan bentuk uang yang dapat dikonversikan dengan mudah menjadi bentuk yang siap dibelanjakan. Di sebelah kanan ada gambar sebuah grafik, di mana grafik ini menggambarkan dari tahun 1979 hingga tahun 2014, yang mana di situ terdapat keterangan setelah tahun 1980-an, M2 mulai tumbuh lebih cepat daripada M1. Karena jenis-jenis investasi dan pembiayaan investasi baru, banyak diantaranya menawarkan pengembalian bunga tinggi diperkenalkan saat itu. M2 menjadi indikator utama perekonomian AS. Di mana orang-orang mulai tertarik dengan bunga, makanya banyak berinvestasi, makanya di mana M2 ini lebih unggul dan menjadi salah satu indikator utama perekonomian. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Time deposit. Ini merupakan salah satu kategori M2. Time deposit ini adalah deposito berjangka. Deposito berjangka ini adalah bank funds that have a fixed term of time to maturity and cannot be withdrawn earlier
or transfer by check. Jadi dia ini adalah deposito berjangka di mana dana bank yang memiliki tingkat bunga tetap hingga jatuh tempo dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo atau dicairkan dengan cek. Jadi dia ini adalah deposito yang mana dia ini seperti kita menabung tetapi tidak sama dengan ketika kita membuat rekening. Jadi dia ini hanya bisa diambil sesuai tanggal yang ditentukan dan per bulannya kita mendapatkan keuntungan yang telah disepakati di awal. Contoh ketika seseorang menabung 1 juta, lalu dia mengambilnya deposito, di mana dia nggak bisa mengambil 1 juta itu sesuai yang dia inginkan. Bank misalnya menetapkan baru setahun boleh diambil, maka 1 juta itu bersama bunganya baru bisa diambil setelah 1 tahun ia menabung. Dan setiap bulannya misalkan bank menyediakan bunga 5% setiap bulannya, maka dari 1 juta itu akan ditambah 5% setiap bulannya dan baru bisa dicairkan setelah 1 tahun dia menabung. Seperti itu. Lalu berikutnya ada money market mutual fund, yaitu fund of short-term, low-risk financial securities purchased with the pooled assets of investor owners. Dia adalah reksadana pasar uang atau saham, di mana dana yang berasal dari surat berharga jangka pendek dan beresiko rendah yang dibeli dengan kumpulan aset dari investor. Dan reksadana ini kepemilikan dan labanya dan kerugiannya juga dari penjualan surat berharga ini ditanggung bersama oleh investor reksadana. Reksadana ini dia resikonya lebih rendah daripada saham, yang mana ketika misal satu reksadana kita jatuh, maka reksadana kita bisa membackup yang lainnya. Ini merupakan salah satu contoh investing. Financial institution atau lembaga keuangan, yang mana fungsi lembaga keuangan ini adalah sebagai sarana arus ekonomi dengan fungsi utama jadi lembaga keuangan yang mempermudah aliran dana dari pengguna yang memiliki kelebihan dana untuk pengguna yang memiliki kekurangan dana dengan cara mengumpulkan dana ke dalam rekening giro dan juga tabungan. Lalu dana ini masuk bank dan akan dipinjamkan ke individu, juga bisnis, atau diinvestasikan kepada obligasi atau surat utang pemerintah. Seperti itu. Lalu diantaranya terdapat commercial bank atau bank umum atau bank komersil, yang mana company that accept deposit that it used to make loans, earn profit, pay interest to depositors, and pay dividends to owner. Yang mana perusahaan yang menerima simpanan yang digunakan untuk memberikan pinjaman juga memperoleh laba, membayar bunga kepada pemberi pinjaman, dan membayarkan dividen kepada pemilik. Dan keberadaan bank umum ini telah dijamin oleh negara. Lalu bank umum ini sebagian besar hasil pendapatannya itu berdasarkan dari bunga yang dibayarkan oleh seseorang yang berhutang kepada bank tersebut, dan bank sendiri yang mengatur jumlah bunganya, tetapi tetap dalam batasan yang telah diatur oleh pemerintah. Jadi bank ini boleh menetapkan bunga yang mereka inginkan, tetapi tidak boleh melebihi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu biasanya bank ini untuk menarik nasabahnya, dia ini menawarkan bunga terendah atau tingkat bunga pinjaman utama yang biasa disebut dengan prime rate kepada nasabah bisnis atau layak kredit. Jadi dia hanya menawarkan bunga yang minim, di mana supaya orang-orang ini semakin tertarik untuk meminjam ke bank tersebut. Lalu berikutnya ada mutual saving banks atau bank tabungan bersama, yang mana financial institution whose depositor are owner sharing in its profits. Jadi dia adalah bank tabungan bersama, yang mana sang deposan atau nasabah atau sosok yang menyimpan uang ini merupakan pemilik yang berbagi laba. Jadi mereka saling berbagi keuntungan. Lalu yang terakhir ada credit union atau koperasi kredit, non-profit cooperative financial institution owned and run by its members, usually employees of a particular organization. Koperasi kredit ini merupakan lembaga keuangan nirlaba yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya, biasanya karyawan suatu organisasi. Jadi koperasi kredit ini cara kerjanya adalah masing-masing anggotanya akan menyimpan uang di dalam koperasi tersebut. Lalu ketika salah satu orang dari anggotanya membutuhkan uang tersebut, dan maka koperasi akan memberikan uangnya sebagai bentuk pinjaman. Dan tujuan dari koperasi kredit ini juga mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan sumber daya individu dan juga uang, dan menjadi tempat menabung yang aman bagi anggotanya dan pinjaman dengan bunga yang sesuai. Seperti itu. Dan koperasi kredit ini bisa memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Maka yang diutamakan merupakan karyawan atau individu. Jadi dia lebih ke kelas menengah ke bawah. Seperti itu. Beralih ke slide berikutnya, non-deposit institution atau lembaga non-tabungan. Di antaranya ada pension fund atau uang pensiun atau dana pensiun, di mana non-deposit
pool of funds managed to provide retirement income for its members. Jadi dia merupakan kumpulan dana non-deposito yang dikelola untuk menyediakan pendapatan pensiun bagi para anggotanya. Jadi ini adalah dana yang diambil dari gaji seorang pegawai, lalu akan dikelola oleh perusahaan, dan ketika pegawai ini pensiun, maka uang ini akan selalu diberikan setiap waktu pensiunnya jatuh tempo. Berikutnya ada insurance company atau perusahaan asuransi, yang mana non-deposit institution that invest fund collected as premiums charged for insurance coverage. Jadi dia lembaga non-deposito yang menanamkan dana dan dikumpulkan dalam bentuk premi atas pelindungan asuransi. Jadi ketika kita memulai asuransi, kita akan memberikan uang setiap bulannya, di mana uang tersebut dikumpulkan dan bisa digunakan sebagai perlindungan, misal perlindungan kesehatan, pendidikan, barang seperti mobil, seperti itu. Jadi dia bentuknya lebih ke jaminan. Lalu berikutnya ada finance company atau perusahaan pembiayaan, yang mana non-deposit institution also that specialize in making loans to business and consumer. Lembaga non-deposito yang mengkhususkan diri dalam memberikan pinjaman bagi bisnis dan konsumen. Jadi perusahaan pembiayaan ini perusahaan memberikan pinjaman ke bisnis yang membutuhkan modal atau dana jangka panjang, dan perusahaan dan konsumen mengarahkan sumber dana mereka dalam menyediakan pinjaman non-komersial. Lalu yang terakhir ada securities investment dealer atau pialang investasi sekuritas atau broker. Jadi financial institution that buys and sells stocks and bonds both to investor and for its own account. Lembaga keuangan yang membeli dan menjual saham dan obligasi bagi investor dan lembaga itu sendiri. Misalkan suatu perusahaan ini membeli dan menjual saham kepada klien investor. Lalu investor ini berinvestasi dalam surat berharga dengan cara membeli saham dari obligasi atas nama mereka demi memperoleh keuntungan di masa mendatang. Lalu perusahaan menampung dana yang besar untuk dialihkan antara pembeli dan penjual. Lalu di slide berikutnya terdapat prime rate, di mana ini adalah bunga utama yang sebelumnya dijelaskan. Ini merupakan grafik interest rate atau ketertarikan terhadap peminjaman uang pada tahun 2000 hingga 2011. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang the growth of financial service, yaitu pertumbuhan jasa keuangan. Seperti yang kita ketahui, bisnis keuangan saat ini sangat kompetitif. Bank umum tidak lagi hanya menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Sebagian besar, misalnya juga menawarkan kartu debit dan kredit milik bank. Selain itu, ada juga yang menawarkan individual retirement account, yaitu jasa pensiun dan pinjaman, di mana dana pensiun tangguhan pajak yang ditetapkan oleh pekerja untuk melengkapi dana pensiun. Kemudian ada trust service, yaitu jasa penjaminan, di mana pengelolaan sebuah lahan, investasi, atau aset lainnya milik individu yang dikelola oleh bank. Kemudian kita akan membahas international service, yaitu jasa internasional. Yang ditawarkan adalah letter of credit dan banker acceptance. Letter of credit adalah jaminan bank yang dikeluarkan kepada pembeli untuk membayar suatu perusahaan sejumlah dana apabila persyaratannya terpenuhi. Sedangkan bank acceptance yaitu jaminan bank yang dikeluarkan kepada pembeli untuk membayar suatu perusahaan sejumlah dana pada tanggal tertentu di masa mendatang. Dan kita bisa lihat, ini adalah skema letter of credit. Kemudian kita akan membahas electronic fund transfer, yaitu penyediaan jasa pembayaran dan penagihan dengan cara mengirimkan informasi keuangan secara elektronik. Yang pertama, transfer dana elektronik (EFT), yaitu komunikasi informasi pengiriman dana melalui saluran kabel atau gelombang mikro. Kemudian automated teller machine, yaitu mesin elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan kegiatan terkait rekening kapanpun. Dan ini adalah peragam persebaran ATM di seluruh dunia. How bank create money? Bagaimana sih bank menciptakan uang? Secara hukum, bank boleh menggunakan 90% uang kita untuk dipakai usaha lain, seperti kredit berbunga, pembelian surat hutang, baik swasta maupun negeri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Regulasi sistem perbankan. Karena bank umum berperan penting dalam menciptakan uang, pemerintah mengatur keberadaan mereka untuk memastikan sistem keuangan yang aman dan kompetitif. Badan pemerintah federal dan negara bagian meregulasikan bank untuk memastikan bahwa kegagalan sebagian bank tidak akan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Federal Deposit Insurance Corporation mengawasi bank dan menjamin simpanan dalam bank dan lembaga tabungan. Jadi, Federal Deposit Insurance Corporation adalah badan pemerintah yang menjamin keamanan simpanan dana hingga $250.000 dalam lembaga keuangan yang dijaminnya.
Kemudian ada Federal Reserve System atau yang biasa kita sebut Fed, yaitu Bank Sentral AS yang berperan sebagai banknya pemerintah yang melayani bank-bank umum anggota dan mengendalikan jumlah uang beredar dalam negeri. Berikut merupakan gambaran peta dari 12 distrik Federal Reserve. Selanjutnya ada beberapa struktur Fed, yaitu yang pertama The Board of Governors. Dewan Gubernur Fed terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh Presiden AS dengan masa bakti 14 tahun. Jabatan dewan ini berfungsi sebagai komite utama penasihat ekonomi dan bekerja secara aktif dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Kedua, Reserve Bank. Setiap Federal Reserve Bank menentukan cadangan simpanan dan tingkat diskonto bagi bank umum di setiap wilayahnya. Reserve Bank juga memainkan peranan besar dalam proses clearing cek dalam negeri. Yang ketiga, Open Market Committee. Federal Open Market Committee bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan moneter Fed untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengelola jumlah uang beredar di dalam negara. Yang keempat, Member Banks. Seluruh bank umum yang diberikan izin dari negara dan sebagian bank yang diberikan izin dari negara bagian merupakan anggota Fed. Rekening dari seluruh penyimpanan bank anggota secara otomatis dilindungi oleh FDIC. Yang kelima, Other Depository Institutions. Meskipun banyak bank negara bagian, koperasi kredit, dan SNL tidak menjadi anggota Fed, mereka masih tunduk pada regulasi Fed, membayar premi asuransi simpanan dana, dan dilindungi oleh FDIC atau National Credit Union Administration, badan federal independen yang mengawasi dan menjamin koperasi kredit federal. Berikutnya ada fungsi-fungsi Fed. Yang pertama, the government's bank atau banknya pemerintah. Fed mencetak uang kartal negara dan menentukan berapa banyak uang kartal yang harus dihasilkan dan dihancurkan. Fed juga memberikan pinjaman kepada pemerintah dengan cara membeli obligasi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan untuk membantu pembiayaan defisit negara. Yang kedua, the banker's bank atau banknya bankir. Bank individu yang memerlukan dana dapat meminjam dari Fed dan membayar bunga pinjaman. Selain itu, Fed menyediakan jasa penyimpanan bagi bank umum yang diharuskan untuk menjaga dana cadangan di Federal Reserve Bank. Yang ketiga, controlling the money supply atau clearing check. Fed juga melakukan clearing check bagi bank umum untuk menjamin bahwa dana telah dikurangi dari bank penulis cek dan disimpan ke dalam rekening penerima cek. Selanjutnya tentang controlling the money supply atau mengendalikan jumlah uang beredar, yaitu dengan monetary policy atau kebijakan moneter. Fed bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter AS, yaitu pengelolaan pertumbuhan ekonomi negara dengan cara mengelola jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Dengan mengendalikan dua faktor tersebut, Fed memengaruhi kemampuan dan kesediaan bank di seantero AS untuk memberikan pinjaman. Yang terakhir ada beberapa perangkat Fed, yaitu yang pertama reserve requirement atau cadangan minimum. Cadangan minimum merupakan persentase dari simpanan dana yang harus dipertahankan oleh suatu bank, baik dalam bentuk uang tunai maupun deposito dengan Federal Reserve Bank. Cadangan minimum yang tinggi berarti bank memiliki lebih sedikit dana untuk dipinjamkan dan jumlah uang beredar pun menurun. Sebaliknya, cadangan minimum yang rendah mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat. Yang kedua, discount rate atau tingkat diskonto. Sebagai bank yang pada bankir, Fed meminjamkan dana ke bank. Tingkat bunga pinjaman ini disebut sebagai tingkat diskonto. Apabila Fed ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka badan tersebut menambah tingkat diskonto, sehingga akan lebih mahal bagi bank untuk meminjam dana dan kurang menarik bagi nasabah yang menginginkan pinjaman. Sebaliknya, tingkat diskonto rendah mendorong simpan pinjam dana dan meningkatkan jumlah uang beredar. Yang ketiga, Federal Funds Rate atau key rate atau bunga utama. Yang lebih akrab di telinga konsumen AS yaitu bunga utama yang mencerminkan tingkat bunga yang diberlakukan bank umum dalam memberikan pinjaman cadangan dana antar bank dalam semalam. Meskipun Fed tidak bisa mengendalikan tingkat bunga ini yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan cadangan dana bank, Fed dapat mengendalikan penawaran cadangan dana tersebut agar dapat mencapai tingkat bunga yang disasar. Yang terakhir, ada Open Market Operations atau operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merujuk pada penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau biasanya berupa surat utang dan obligasi jangka pendek Departemen Keuangan AS di pasar terbuka yang langsung berada di bawah kendali Open Market Committee milik Fed.
Operasi pasar terbuka biasanya sangat efektif karena dampaknya terhadap jumlah uang beredar langsung terasa dan bisa diperkirakan. Selanjutnya, menghapus cek tertulis. Ini memungkinkan bank penerima untuk membuat gambar elektronik dari cek kertas dan secara elektronik mengirim gambar ke bank yang membayar untuk pembayaran instan alih-alih menunggu hari untuk cek kertas untuk kembali ke pengirim. Ini efisien biaya karena tidak menggunakan kertas dan mengurangi transfer fisik, waktu penagihan lebih cepat, serta menghapus biaya tambahan yang mahal. Jaringan Automated Clearing House atau ACH. ACH adalah sistem transfer dana elektronik yang menyediakan jasa clearing pembayaran elektronik antara bank bagi lembaga-lembaga keuangan di AS. Jaringan ACH memungkinkan bisnis pemerintah dan konsumen untuk memilih alternatif lain dari pembayaran konvensional alih-alih menggunakan cek tertulis. Sistem tersebut ramah lingkungan, aman, dan efisien. Pembayaran ACH mencakup yang pertama, pembayaran debit dan kredit berbasis internet oleh kalangan bisnis dan konsumen. Yang kedua, pembayaran elektronik bisnis ke bisnis. Yang ketiga, simpanan gaji langsung, tunjangan jaminan sosial, dan restitusi pajak. Yang keempat, pembayaran pajak federal, negara bagian, dan lokal. Kelima, e-check. Dan yang keenam, pembayaran tagihan langsung konsumen, KPR, pinjaman, tagihan listrik atau air, dan premi asuransi. Slide selanjutnya, dampak teknologi elektronik. Yang pertama, ada kartu kredit Blink. Kartu ini menggunakan chip komputer yang mengirimkan sinyal frekuensi radio sebagai pengganti strip magnetik yang tertanam dalam kartu kredit. Contohnya dalam bank BTN. Alat pembayaran non-tunai di berbagai tempat yang bertanda e-money sama dengan kartu-kartu e-money lainnya, yaitu sebagai alat pembayaran ton dan lain-lain. Kedua, ada kartu debit. Kartu debit adalah kartu plastik yang memungkinkan seseorang untuk mentransfer uang antar rekening. Kartu ini dapat Anda gunakan untuk berbelanja selain menggunakan uang tunai dari rekening bank Anda, sehingga Anda dapat melakukan pembayaran seperti menggunakan uang tunai. Ketiga, ada point of sale terminal atau POS. Perangkat elektronik yang diprogram dengan uang elektronik yang mentransfer dana dari rekening bank pelanggan untuk membayar pembelian eceran. Biasanya, POS berbentuk mesin, tablet, smartphone, mesin EDC, atau perangkat lainnya yang digunakan untuk transaksi di toko. Di Indonesia, mungkin sebutan yang paling umum adalah mesin kasir. Yang keempat, ada smart card. Plastik ini, kartu menggunakan chip komputer tertanam yang dapat diprogram dengan uang elektronik. Contohnya, seperti di kartu telepon prabayar, kartu cek, kartu e-tol, atau wesel. Smart card ini memiliki bentuk yang sama dengan kartu kredit Blink. Nilai mata uang dan nilai tukar. Mata uang adalah alat pembayaran dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara. Nilainya pun berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Perbedaan antara nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya disebut dengan kurs atau nilai tukar. Selanjutnya ada struktur bank internasional. Yang pertama ada World Bank. World Bank ini sebutannya adalah International Bank for Reconstruction and Development. Maksudnya adalah badan PBB yang menyediakan ruang lingkup layanan keuangan yang terbatas seperti mendanai perbaikan di negara-negara terbelakang. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi dari Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Contohnya, mereka memberikan dana untuk membangun jalan, sekolah, pembangkit listrik, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, negara yang terbantu itu bisa menambah kapasitas produksi dan melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, ada Dana Moneter Keuangan IMF. Ini merupakan badan PBB yang terdiri dari sekitar 150 negara yang memiliki sumber daya gabungan untuk mempromosikan nilai tukar yang stabil, memberikan pinjaman jangka pendek sementara, dan melayani keperluan lain. Tujuan lainnya sebagai berikut: mendorong stabilitas nilai tukar, menyediakan pinjaman sementara berjangka pendek ke negara-negara peminjam, mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam persoalan moneter internasional, dan mendorong pengembangan sistem pembayaran internasional. Konsep uang dalam Islam. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Maksud dari komoditas itu adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan dan dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama. Jadi, Islam melarang menggunakan uang sebagai komoditas. Selanjutnya, Islam melarang umatnya untuk melakukan riba. Ada beberapa jenis riba. Berikut ini beberapa contoh riba, yaitu ada riba qard, riba jahiliyah, riba fadl, dan riba nasi'ah. Yang pertama adalah riba qard, yaitu adalah praktik utang piutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Dengan kata lain, riba qard ini mengambil manfaat atau kelebihan tertentu dari penerima utang atau muqtarid. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Sedangkan riba fadl adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan.
Jadi, riba fard adalah riba yang penukaran suatu benda atau komoditasnya itu yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda. Yang terakhir ada riba nasiah adalah penangguhan utang sebagai kompensasi tambahan atas kadar utang yang asli. Menurutnya, riba jenis ini juga dapat dilakukan dengan menunda penyerahan salah satu barang yang ditukar dalam akad jual beli barang riba sejenisnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.